Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadiatul Fatina Iva dari kelompok 8 akan mempresentasikan mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan yang bertema Supervisi Akademik. Sebelum kita masuk ke dalam materi, alangkah baiknya kita buka dengan bacaan suratul Fatihah. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Al-Fatihah. Amin ya robbal alamin. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian supervisi akademik. Yang kedua, tujuan supervisi akademik, dan yang ketiga, teknik supervisi akademik. Yang pertama, tentang pengertian supervisi akademik. Sebelum masuk ke pengertian supervisi akademik, kita harus tahu arti dari supervisi itu sendiri. Dan di sini menurut istilah, pengertian supervisi itu bermacam-macam, sesuai dengan latar belakang para pakar ahli dan konteks penggunaannya. Berbagai batasan itu menunjukkan kesamaan arah, yaitu bahwa kemampuan pihak yang disupervisi agar mereka dapat melaksanakan tugas kegiatan yang telah ditetapkan secara efisien dan efektif. Supervisi juga memiliki makna, yaitu pemberian dan bantuan untuk meningkatkan kualitas guru dalam proses pembelajaran, dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas belajar siswa yang dimulai dari perencanaan pembelajaran, pelaksanaan kegiatan pembelajaran, serta pengevaluasi pembelajaran sampai melakukan refleksi. Setelah itu kita akan masuk ke dalam pengertian supervisi akademik. Supervisi akademik itu juga mempunyai arti sendiri, yaitu serangkaian kegiatan membantu guru untuk mengembangkan kemampuannya mengelola proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dan untuk menurut para ahli, mengemukakan bahwa supervisi akademik adalah seperangkat kegiatan untuk membantu guru mengembangkan atau kemampuannya untuk mengelola proses pembelajaran dalam mencapai tujuan pembelajaran. Jadi untuk tujuan utama supervisi akademik itu untuk meningkatkan kemampuan profesional guru dan meningkatkan kualitas pembelajaran melalui pembelajaran yang baik. Selanjutnya akan menjelaskan tentang tujuan supervisi akademik. Menurut para ahli pendidikan yang mempunyai pandangan yang beragam tentang tujuan supervisi sesuai dengan sudut pandang masing-masing. Namun, mereka sepakat bahwa tujuan umum supervisi akademik adalah membantu guru untuk meningkatkan kualitas keprofesionalnya dalam mengajar. Menurut para ahli seperti Suharsimi Arikunto, mengemukakan bahwa supervisi akademik adalah mempunyai tujuan untuk memberikan bantuan teknis dan bimbingan kepada guru atau staf sekolah yang lain, agar personil tersebut mampu meningkatkan kualitas kerjanya, terutama dalam pelaksanaan tugas, yaitu melaksanakan proses pembelajaran. Menurut pendapat ahli yang lain, seperti Syaiful Sagala, berpendapat bahwa tujuan supervisi akademik membantu guru-guru yang pertama, mengembangkan proses belajar mengajar, lebih memahami mutu, pertumbuhan, dan peranan sekolah. Yang kedua,
menerjemahkan kurikulum ke dalam bahasa belajar mengajar. Yang ketiga, membantu mengembangkan profesional guru dan staf sekolah. Selanjutnya, kita masuk ke teknik supervisi akademik. Dalam teknik ini akan dibagi menjadi 5. Yang pertama, kunjungan kelas atau yang disebut dengan classroom visitation. Untuk kunjungan kelas ini sangat bermanfaat dalam mendapatkan informasi tentang proses belajar mengajar secara langsung, baik yang menyangkut kelebihan maupun kekurangan dan kelemahannya. Dalam kunjungan kelas dibedakan menjadi 3. Yang pertama, kunjungan yang dilakukan dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada guru yang akan disupervisi. Yang kedua, kunjungan insidental yang dilakukan tanpa memberitahukan terlebih dahulu. Yang ketiga, kunjungan yang dilakukan dengan memberikan undangan untuk guru yang bersangkutan. Selanjutnya, pembicaraan individual atau percakapan pribadi. Dalam hal ini, bisa saling tukar-menukar pengalaman tentang cara-cara mengatasi kesulitan dalam mengajar. Tukar-menukar informasi tentang cara-cara baru yang mereka peroleh agar pengajaran dapat berlangsung lebih efektif. Ketiga, saling melengkapi sumber bahan mengajar, alat pelajaran, atau sarana lain. Yang keempat, mengurangi keraguan-raguan guru dalam menghadapi kelasnya, menyamakan pengertian mereka tentang kebijaksanaan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Yang selanjutnya, diskusi kelompok. Kegiatan yang melakukan pengumpulan sekelompok orang dalam situasi tatap muka atau berinteraksi secara langsung untuk bertukar informasi atau berusaha mencapai suatu keputusan tentang masalah-masalah bersama. Contoh diskusi kelompok seperti panel, seminar, lokakarya, konferensi, kelompok studi, kelompok komisi, dan kelompok lain yang bertujuan bersama-sama membicarakan dan menilai masalah-masalah tentang pendidikan dan pengajarannya. Dalam diskusi kelompok ini juga bisa mencari jalan keluar untuk sebuah masalah yang ada. Selanjutnya, untuk demonstrasi mengajar. Proses belajar mengajar yang dilakukan oleh seseorang guru yang memiliki kemampuan dalam hal mengajar sehingga guru lain dapat mengambil manfaatnya. Dalam demonstrasi mengajar, memiliki tujuan untuk memberi contoh bagaimana cara melaksanakan proses belajar mengajar yang baik dalam menyajikan materi, menggunakan pendekatan, metode, dan media pembelajaran. Biasanya untuk demonstrasi mengajar itu seperti menggunakan cara seperti seminar. Selanjutnya, perpustakaan profesional. Dalam hal ini dijelaskan bahwa ciri profesional guru antara lain mencerminkan dalam kemauan dan kemampuannya untuk belajar secara terus-menerus dalam meningkatkan dan memperbaiki tugas utamanya, yaitu mengajar. Guru hendaknya menjadi kelompok leading people dan menjadi bagian penting dalam masyarakat belajar, menjadikan belajar sebagai bagian dari hidupnya. Sehubung dengan itu, diperlukan sejumlah buku perpustakaan sesuai dengan bidang ilmu atau bidang kajian setiap guru. Sekian presentasi dari saya yang dapat saya sampaikan untuk hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.